Kereta cepat Jakarta-Bandung kembali menuai kontroversi. Terjadi pembengkakan biaya proyek dan investor terbesarnya yakni China Development Bank dikabarkan meminta biaya tersebut ditanggung oleh pemerintah Indonesia. Pendanaan proyek kereta cepat menggunakan APBN sebenarnya telah melanggar janji pemerintah, yakni tidak akan menggunakan duit negara. Namun tahun lalu, pemerintah malah menerbitkan Perpres nomor 93 tahun 2021 sebagai pengganti Perpres nomor 107 tahun 2015. Atas dasar itu, Presiden mengizinkan proyek kereta cepat bisa didanai oleh APBN. Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia sebagai pemimpin konsorsium BUMN proyek ini, pada 6 Juli lalu di hadapan DPR memaparkan biaya awal pembangunan KCJB sebesar 6,07 miliar dolar Amerika atau sekitar 86,5 triliun rupiah. Kemudian terdapat cost overrun atau pembengkakan biaya sebesar estimasi 1,176 miliar sampai 1,9 miliar dolar Amerika. Kalau perusahaan bukan kereta api merencanakan menjadi penyelenggara kereta api, ya pasti masalah. Ini juga diawali dari kontraktor juga. Nah, pada saat 2017, Pak, sulitan juga gini. Nah, kemudian berjalan 2019 itu keterlambatan karena pembebasan tanah, Pak. Ini luar biasa. Disampaikan oleh Pak Menteri BUMN, Pak. Dan kemarin sudah dalam pembahasan menyeluruh dan ini akan diberikan support, Pak. Dan ini, Pak, apabila ini tidak cair di tahun 2022, maka berpotensi penyelesaian kereta cepat ini akan terhambat juga. Ekonom menilai proyek KCJB ini harus didiskusikan dan dihitung dengan cermat sebelum pencairan dana dari APBN dilakukan. Tapi tetap dari sini kita juga punya semacam threshold tertentu, ya. Jadi berapa besar porsi APBN itu harus ditulis ya secara hitam di atas putih, ya. Jadi harus konkret. Memang kalau kita tinggalkan ya mangkrak gitu ya. Tapi kalau kita lanjutkan harus ada jaminan bahwa nanti APBN yang kita kerahkan ini ya memang pada akhirnya konkret gitu kan. Jadi jangan sampai kemudian nanti ada periode lagi di mana pemerintah diminta lagi untuk menambah porsi APBN-nya. Nah, ini kan menjadi masalah. Dalam sejumlah kesempatan, kementerian terkait menyebut permintaan cost overrun ini masih dalam pembahasan menyeluruh oleh pemerintah. Namun jika mengacu pada kunjungan Presiden Joko Widodo di Beijing pekan lalu, sudah menghasilkan kesepakatan bahwa proyek KCJB akan terus dilanjutkan. Namun masih belum jelas skema yang akan digunakan. Dan dalam pertemuan dengan Premier Lee, saya berharap kita dapat membahas beberapa perkembangan kerjasama, khususnya di bidang perdagangan, investasi, infrastruktur, keuangan, pendanaan, serta maritim. Proyek kereta cepat merupakan gagasan Jepang di era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Namun tawaran kerja sama Jepang ini ditolak Indonesia, kemudian memilih tawaran investasi Tiongkok yang dianggap nilai investasinya lebih murah. Selain itu, Tiongkok memastikan proyek tidak akan menguras dana APBN serta bonus transfer teknologi. Semua berawal dari buruknya perencanaan. Kemajuan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung masih 76%, padahal rencananya akan diuji coba pada November mendatang saat momentum KTT G20. Kita tunggu berapa besar dana APBN yang akan diambil oleh pemerintah untuk memikul pembengkakan biaya proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Tim Liputan CNN Indonesia.